Informasi berikut yang dapat kami bagikan ke ruang saudara adalah masih berkaitan dengan pertanian. Dan yang kami bagikan saat ini adalah spesifikasi khusus mencangkuk pepaya. Sejauh ini, perbanyakan pepaya biasanya dilakukan secara generatif, yaitu dengan menyemai biji atau benih buahnya. Perbanyakan dengan cara generatif membuat pertumbuhan tanaman ini relatif lebih lama dan sifat unggul dari tanaman induk berubah. Oleh karena itu, kini kami membagikan cara perbanyakan pohon pepaya mulai dikembangkan dengan cara vegetatif. Salah satu cara perbanyakan vegetatif yang bisa dilakukan yaitu mencangkok. Informasi yang kami kutip dari Saibex Kementerian Pertanian, perbanyakan tanaman dengan cara ini bisa menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul sama dengan induknya. Tak hanya itu, mencangkok juga bisa menyebabkan tanaman lebih pendek. Meskipun demikian, tanaman yang diperbanyak dengan cara ini memerlukan perawatan yang khusus. Tentu berbeda dengan sistem penyemai bibit dari biji. Hal tersebut karena tanaman hasil pencangkokan tidak memiliki akar tunggang dan hanya mempunyai akar serabut. Oleh karena itu, masa penyesuaian tanaman ini cukup lama. Tanaman pepaya kecil cangkok lebih cocok ditanam dalam pot karena perawatannya lebih maksimal dan hasil panennya lebih baik. Hal penting sebelum mencangkok pepaya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pastikan pohon yang akan dicangkok sehat dan tidak terserang penyakit. Yang berikut, tanaman yang akan dicangkok memiliki batang dan buah yang berkualitas besar, berdaging tebal dan rasanya yang manis. Cara mencangkok pohon pepaya secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menyayat bagian batang dan meletakkan batang yang akan dicangkok. Sebelum memulai pencangkokan, siapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang diperlukan, seperti media tanam, sabut kelapa, pisau yang tajam dan steril, dan potongan bambu. Siapkan juga tanaman yang akan disayat, kemudian sayat tanaman ke atas dengan sudut 45 derajat sampai setengah bagian dari tanaman tersebut. Siapkan saat perangsang tumbuh atau ZPT untuk mempercepat pertumbuhan akar. Oleskan ZPT di bagian atas sayatan yang akan menjadi tempat pertumbuhan akar. Kemudian berikan ganjalan dengan potongan kayu atau bambu supaya kedua sisi sayatan tidak menempel. Berikutnya, bungkus tanaman yang sudah disayat dengan media tanam yang subur dan lembab, namun jangan sampai basah karena bila menyebabkan basah akan membuat batang cepat membusuk. Setelah semua itu dilakukan, cek kondisi cangkokan sampai akar tumbuh. Cangkokan pepaya yang sudah tumbuh akar bisa segera dipindahkan saat akar tumbuh banyak dan mulai tua, pindahkan dan mulai melakukan perawatan rutin. Dan bila Anda tekun, hasilnya akan lebih maksimal sesuai harapan. Itulah informasi berkaitan dengan pencangkokan pepaya yang dapat kami bagikan selain daripada informasi peristiwa dan pemberitaan yang biasa kami bagikan. Ini juga penting untuk para petani dan terlebih petani yang adalah generasi milenial atau generasi muda. Ikuti cara-cara yang dapat kami bagikan agar bisa menemukan hal yang baru dari sebelumnya. Saksikan terus channel ini dan berikanlah dukungan terbaik untuk perkembangan channel ini ke depan, sahabatku sekalian. Salam hormat untukmu semua.